Di suatu desa yang asri dan tenang, hiduplah seorang gadis cantik dan polos ini. Ia hidup damai selayaknya gadis remaja pada umumnya, dengan beternak sapi di rumah bersama kedua orang tuanya. Ia harus bangun setiap subuh untuk membeli pakan sapi di pasar desa dengan mengendarai mobil pick-up setiap harinya. Lalu setelah semua selesai, gadis itu harus mandi dan berdandan untuk lalu pergi ke sekolah. Bersama temannya, ia pergi ke stasiun terdekat untuk menunggu kedatangan kereta. Dan saat di kereta mereka tak lupa untuk sarapan dulu sekantong telur rebus untuk mereka habiskan semua. Tapi, pagi itu mereka dikejutkan oleh seorang cowok ganteng idaman dingin, tapi juga kejam di hadapan mereka. Tiba-tiba menyapa. Ia menanyakan bagaimana kabarnya gadis itu. Tapi mereka berdua tidak mengenalnya dan bertanya, ia siapa? Lalu tanpa basa-basi lagi, cowok itu langsung ingin menempeleng gadis itu. Tapi, sesaat setelahnya, gadis itu langsung terdiam dan meneteskan air mata. Namun semua orang mulai melihat kejadian itu. Lalu cowok itu pun langsung ngacir pergi sebelum diamuk masa. Singkat cerita, mereka semua berkumpul malam itu untuk dinner. Sambil bercengkrama lalu dilanjutkan tidur. Malam itu temannya bangun tengah malam dan ingin pipis. Sedangkan gadis itu bermimpi buruk. Namun di mimpinya ia melihat ada banyak langkah kaki yang sedang tengah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian gadis itu bangun dan ia keluar dari kamarnya. Namun betapa kagetnya ia langsung ditodongkan pistol tepat di kepalanya. Dan ia melihat temannya sudah disandra di depan matanya. Namun tak selang lama di keadaan bingung dan terdesak. Gadis itu tiba-tiba melawan mereka semua dengan ekspresi datarnya. Dan dengan gaya psikopatnya mereka semua tamat hanya dalam hitungan detik. Bahkan musuh mereka cuma bisa nge-freeze dan hanya diam tanpa sepatah kata pun. Ternyata itu semua adalah ulah dari cowok tampan yang ia temui di kereta tadi pagi. Cowok itu berkata telah membawa orang tua gadis itu di suatu tempat dan hanya melepaskannya setelah ia ikut dengannya ke sebuah laboratorium. Lantas gadis itu menuruti cowok tersebut untuk pergi ke sebuah lab. Dan sesampainya di lab, gadis itu diborgol di sebuah kursi untuk kemudian dicuci otaknya oleh seorang perempuan untuk diungkap siapa sebenarnya gadis tersebut. Namun setelah gadis tersebut mengingat serangkaian masa lalu yang kelam, ia akhirnya tersadar apa yang laboratorium ini buat kepada dirinya selama ini. Lalu, akhirnya ia membantai seisi laboratorium dengan sendirian. Tanpa ampun, tanpa ekspresi, dingin, bengis, tenang, namun tetap diakhiri dengan senyuman khas psikopatnya.